Oke, kita coba sedikit penjelasan berkaitan dengan proses perkuliahan kita ya di struktur baja ya. Ini struktur baja ya. Kemudian struktur baja ya. Nah, ini silabus dan substruktur baja ya. Ini eh, kesepakatan kita lah ya, sistem perkuliahannya dulu nanti ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, baja ya. Ini sebenarnya ini di kalau di reguler ya dan non reg sebenarnya ya. Dan kalau di RPL ini langsung lompat ya, bahasanya itu RPL ini dia sudah memiliki pengalaman kerja gitu kan. Persyaratan mungkin sudah dibahas mungkin di awal-awal masuk ya kuliah. Tapi di sini kalau berkaitan dengan materi baja lanjut ini ya, dia masuk ke semester 5 ya. Dengan jumlah pertemuan itu 3 SKS ya. Selanjutnya eh, jumlah SKS-nya ya, dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan ya. Nah, sedangkan durasi pertemuan kita harapkan kalau kita mampu gitu ya 2 sampai 5 jam ya per pertemuan ya, per pertemuan ya. Selanjutnya ini hari kesepakatan kita sesuai jadwal ya. Hari apa ini? Pertemuan kita hari Sabtu ya. Sabtu perkuliahan di hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu jam 14.10. Oke, ini kesepakatan kita jam sesuai jadwal perkuliahan kita adalah sampai jam 16.00 lah, 10 ya. Nah, ini kita eh, apa namanya kita sepakati ini semua online ya. Perkuliahan kita khusus untuk non reguler ya. Kita sepakat ini perkuliahan kita adalah mm, online ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau di dalam eh, perkuliahan reguler ya, ini rekomendasi lah ya, mata kuliah yang persyarat yang harus sudah selesai mestinya gitu ya. Ini di beberapa mata kuliah ini ya, dia mesti sudah memahami eh, mata kuliah statika dan mekanika bahan ya. Jadi kalau kita mempelajari atau menganalisis suatu struktur baja, apalagi ini sudah baja lanjut ya, mestinya ya permasalahan berkaitan dengan analisis mekanika teknik ya khususnya atau analisis struktur ya, bagaimana dia bisa memahami ya atau untuk mendapatkan eh, perhitungan momen, kemudian lintang ya atau shear atau aksial atau normal. Nah, itu mesti sudah mutlak harus dikuasai ya. Ini sebenarnya persyaratan yang harus dikuasai ketika kita mempelajari baja ya, apalagi baja lanjut. Sebenarnya kalau masalah di baja lanjut ini harusnya juga sudah mengikuti di baja satu gitu ya. Terus bagaimana dengan yang kelas RPL ini? Nah, harapannya karena memang di awal sudah apa sudah mungkin berpengalaman gitu ya sehingga dia masuk di kelas RPL. Jadi ini kita eh, asumsikan mereka sudah memahaminya gitu ya. Kalaupun nanti tidak memahami ya berarti ada upaya dari person mahasiswanya ya untuk lebih ekstra lagi ya mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan mekanika bahan ya, mekanika teknik, analisis struktur itu sudah harus clear pemahamannya. Dan perlu diingat di online atau di internet itu di beberapa web itu banyak ya sudah di-share orang gitu ya, bagaimana pembahasan suatu analisis struktur ya, mekanika tekniknya, mekanika bahannya ya. Jadi bisa dipelajari secara mandiri lah gitu ya. Ataupun nanti ada berkaitan dengan permasalahan bisa kita diskusikan di ruang diskusi seperti ini gitu ya. Tetapi intinya bahwa ketika kita mempelajari analisis struktur baja
lanjut ini itu ada kaitannya dengan materi-materi yang mesti harus dikuasai. Karena ini baja lanjut ini ya, kemudian beton lanjut juga itu ilmu apa namanya? Ilmu lanjutan gitu ya. Karena harus ada penguasaan dasarnya ya. Apa dasarnya? Yaitu tadi ya di masalah di mekanika teknik gitu ya. Kemudian ya analisa strukturnya, analisis mekanika bahannya itu sudah harus clear pemahamannya sehingga nanti dia mudah mengikuti pembelajaran dari apa baja lanjut ini gitu ya. Jadi harapannya teman-teman RPL ya lebih ekstra lah gitu ya, mencari referensi ataupun bahan-bahan di internet itu banyak ya. Nanti juga saya kasih kalau memang diperlukan gitu ya. Tapi bagi yang diperlukan misalnya ya, tapi di internet sudah banyak kok gitu ya. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya ya. Tinggal nanti eh, dari person masing-masing ya, sejauh mana dia ingin mendalaminya gitu ya. Ini tadi ya sama aja ya dengan yang sebelumnya ya. Ini sebenarnya di baja ya, di beton. Tapi nggak apa-apa, saya lompat. Yang penting itu di sini poinnya ya. Nah ini ya, di sini ya. Eh, inilah parameter penilaian kita kelulusan kita gitu ya di mata kuliah baja lanjut ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nanti diikutin ya. Sehingga kalau misalnya mahasiswa lulus tidak lulus, nanti tinggal kita cek dari parameter ini ya. Misalnya bagaimana kehadirannya, keaktifan dari pertemuan sama perkuliahan 16 kali pertemuan tadi yang kita rencanakan tadi ya. Misalnya di sini kehadiran 10% ya. Berarti kalau nanti dia hadir 10 apa full 16 kali pertemuan, berarti di sini nilainya sudah 10 istilahnya ya. Kemudian dia juga mengerjakan kuis dan tugas. Nah, sudah dapat 10 ya. Jadi harapan saya nanti ini tugas-tugas dan kuis-kuisnya selalu dikerjakan gitu ya. Dan harapannya nanti pengerjaannya juga yang rapi lah ya, sebagaimana mudah dipahami oleh yang memeriksa dalam hal ini dosen misalnya. Bukan hanya saya ya, tapi yang lain juga mestinya pengerjaan tugas ini jangan asal inilah ya, jangan asal selesai atau bahkan mungkin kopas gitu ya, copy paste gitu ya, janganlah ya. Pastinya nanti eh, person dari dosennya pastinya akan melihat usaha dari mahasiswanya lah ya untuk mengerjakan keseriusannya. Eh, Salah benarnya mungkin ada nilai keberapa lah itu karena di dalam pembelajaran itu ya nggak mutlak semuanya harus benar gitu tapi sejauh mana usaha ataupun karakter dari si mahasiswa tadi itu mengikuti proses pembelajaran tadi gitu ya. Nah ini ya kuis dan tugas 10%. Nah kita di sini ini dimanapun ya sebenarnya di karena ini sudah sesuai kurikulum ya tugas besar kita itu harus ya harus ada sebagaimana mata kuliah yang lainnya ya yang mewajibkan selesai tugas besarnya. Jadi ini perlu dipahami ya, tugas besar ini nanti persyarat untuk mengikuti UAS ya. Ini sudah untuk mahasiswa yang mungkin sudah non reguler yang sudah lama masuk pasti sudah memahami ini ya. Jadi ini tugas besar ini adalah wajib ya. Bahkan nilainya tinggi ya, 25% ya. Nah, untuk reguler ini mungkin nanti ya saya usahakan soalnya ya bisa dikerjakan lah gitu ya. Ini memang berbeda di reguler. Kalau di reguler itu umumnya saya membuat tugas itu langsung bangunan, desain bangunan real di lapangan gitu ya. Bahkan di tugas besar kami itu di reguler itu langsung studi-studi kasus yang pernah saya kerjakan gitu ya, analisis struktur yang memang pernah yang saya kerjakan gitu sehingga mahasiswa itu harapannya memang eh, tugas besar mereka itu aktual dari lapangan gitu ya. Saya berharap mahasiswa saya itu yang reguler ya eh, apa yang saya lakukan di lapangan di proyek misalnya gitu mereka sudah bisa mengikuti setidak-tidaknya proses dan tahapan suatu perencanaan struktur bangunan gedung
baik itu baja dan beton, mereka sudah kuasain gitu ya. Terlepas mereka sudah benar desainnya itu, tinggal saya pikir itu tinggal eh, latihan, memperbanyak latihan dan track recordnya aja gitu ya. Pastinya mereka bisa gitu. Kalau mereka betul-betul memang mengikutin gitu ya. Tapi di sini di kita di apa di reguler ini saya usahakan dipangkas lah tugas besarnya ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga saya merasa malah sangat sederhana sekali tugas besarnya ya. Sehingga semuanya bisa diselesaikan lah gitu ya. Sehingga nanti ini jangan dijadikan sebenarnya beban gitu ya, atau sebagai kesulitan enggak, tapi sebenarnya ini adalah untuk ya karena kita memang aturan dalam pendidikan kita untuk teknik sipil eh, demikian ya, secara administrasi kita ikutin peraturan-peraturan tersebut gitu ya. Tinggal nanti mahasiswanya tadi dia merasa ini urgent ataupun penting bagi wawasan dan pengetahuannya, ya silahkan bagi masing-masing mengembangkan gitu ya. Oke, ini untuk tugas besar ya 25%. Kemudian nilai UTS 25 ya. Kemudian UAS 30%. Jadi nanti semua totalnya 100% di sini ya. Jadi inilah nanti parameter penilaian kita. Jadi tidak ada lagi istilah nanti eh, bertanya lulus atau tidak lulus nanti. Kenapa Pak saya tidak lulus itu? Tinggal kita cek nanti ini parameternya semua gitu ya. Saya biasanya transparan gitu ya. Transparan ketika nanti ada tugas langsung saya share di grup. Ini mahasiswa yang sudah mengumpul. Ini yang belum gitu. Saya kasih tanda merah yang tidak mengumpul. Sehingga nanti ketika di akhir semester itu rekapitulasinya juga saya kirim bahwa ini belum, yang ini belum gitu ya. Sehingga nanti jelas ininya, tidak ada yang merasa eh, apa diabaikan misalnya, ya baik itu lulus tidak lulus yaitu person dari mahasiswanya yang menentukan gitu ya. Sehingga inilah parameter yang kita jadikan nanti sebagai perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan atau satu semester. Sebelum kita lanjut nanti ke RPL, ke RPS-nya, ada yang perlu didiskusikan berkaitan dengan eh, penilaian atau sistem penilaian yang saya sampaikan tadi, atau ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan sebelum kita lanjut ke pembahasan apa materi kita selama 16 kali pertemuan. Nggak ada. Cukup, Pak. Kira-kira sudah bisa dipahami semua apa yang saya sampaikan berkaitan dengan sistem penilaian dalam perkuliahan kita. Cukup, Pak. Bisa, Pak. Cukup jelas Pak, bisa dipahami. Oke ya, kita lanjut berarti ke eh, seputar materi kita nanti yang kita bahas selama perkuliahan ya. Oke, ini ya struktur baja lanjut ya. Nah, sebenarnya ini eh, perkuliahan di non reguler maupun di RPLI sebenarnya saya harapkan gitu ya, karena memang mereka sudah berlatar belakang pekerjaan sudah mungkin gitu ya di bidang struktur konstruksi lah gitu ya. Maka sebenarnya saya berharap banyak informasi-informasi perkembangan berkaitan dengan konstruksi sebenarnya di perkuliahan kita gitu ya. Jadi saya banyak berharap teman-teman atau bapak-bapak sekalian maupun ibu-ibu sekalian, ketika kita masuk perkuliahan itu harapannya enggak arus informasinya gitu ya, enggak satu arah gitu ya. Artinya informasi itu mutlak dari dosen semua, enggak ya. Saya berharap banyak informasi-informasi yang mungkin nanti bisa kita bahas dan diskusikan di materi yang saya pegang khususnya gitu ya, di mana nanti mungkin permasalahan-permasalahan di lapangan bisa kita diskusikan di sini, dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran juga berkaitan apa yang kita diskusikan itu gitu ya, karena eh, tanda kutip di sini ya, semua dosen itu nggak mutlak langsung semua bisa memahami permasalahan nggak ya, tapi eh, mungkin kerangkanya dia biasa menguasai, tapi permasalahan kan update terus di lapangan gitu ya. Jadi kalaupun di perkuliahan itu ya mungkin yang disampaikan itu ya
monoton aja dari dulu gitu seperti itu ya. Sehingga standar lah maksudnya gitu ya, standar materi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Tetapi persoalan-persoalan permasalahan di lapangan itu kan update terus gitu ya. Baik itu perkembangan teknologi berkaitan bahan misalnya, kemudian ada metode-metode temuan yang baru gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang kita harapkan ya. Jadi enggak satu arah tapi dua arah dari mahasiswa juga bisa mendapatkan atau memberikan masukan-masukan gitu. Itu yang diharapkan ya. Sedangkan yang saya sampaikan ini ya, RPL ini rencana pembelajaran semester kita ini hanya eh, kerangka awal aja gitu ya. Jadi nggak mutlak lah. Artinya nanti sesuai dengan apa topik-topik yang kita inginkan itu ya. Yang penting standar kita di dalam pembelajaran itu sudah kita lakukan gitu ya. Nah, ini adalah target kita ya, target kita tentunya ya. Jadi oke ini ya harapan ataupun target kita ketika kita mempelajari dari eh, baja lanjut ya. Nah, ini mungkin nanti bisa di, di saya kirim nanti bisa dibaca-baca lah gitu ya. Salah satunya misalnya mampu menjelaskan prosedur perencanaan desain struktur baja. Jadi target kita ini nanti proses perencanaan baja itu yang mulai dari awal ya, menganalisis pembebanan, kemudian material propertiesnya yaitu mutu bajanya ya, kemudian nanti hasil desain dimensi struktur bajanya nanti diharapkan tahapan-tahapan proses itu bisa dikuasai setelah nanti mempelajari mata kuliah baja ini gitu ya. Itu target kita tentunya ya. Kemudian ini ya banyak. Mungkin nanti silahkan dibaca-baca nanti berkaitan dengan eh, bahan ini ya. Nanti saya kirimkan ya. Oke, ini yang pertemuan pertama kita ya. Ini target kita yaitu konsep dan perilaku struktur balok lentur ya. Ini yang nanti akan kita bahas di baja lanjut ini. Karena apa? Kenapa kita lompat di baja apa di balok lentur ini? Karena memang di baja sebelumnya ini sudah kita bahas ya untuk yang non-reknya yang sudah mengikuti dari perkuliahan dari awal gitu ya. Kalau dalam suatu struktur bangunan itu kan itu hanya terdapat dari di baja gitu ya. Itu permasalahan desain batang tarik, kemudian batang tekan. Nah, ini sudah kita bahas di baja satu ya. Jadi analisis desain batang tarik misalnya ya, atau batang tekan. Ini batang tekan. Jadi ada beban P misalnya ya. Kemudian diperlukan atau kita mendesain seberapa besar dimensi beban P ini atau dimensi baja ini nanti untuk memikul beban P untuk memikul gaya kan ya misalnya seperti ini. Sedangkan gaya tarik juga kita bisa analisis ya. Ini di semester satu sudah kita bahas ya. Kemudian ini adalah lanjutan ya. Nah, di sini adalah bagaimana kita menganalisis ya suatu balok lentur ya. Balok lentur tuh di mana nanti balok lentur itu adalah bekerjanya suatu beban pada struktur ya dengan tegak lurus serat penampang dari strukturnya misalnya seperti ini ya dengan beban P misalnya. Jadi nanti tujuan kita di sini eh, ketika nanti ada beban P ya nanti akan menghasilkan momen ya kemudian eh, geser ya atau share kemudian aksial nanti beban ini nanti eh, kita desain atau kita rancang seberapa besar nanti dimensi dari balok ini gitu ya. Ketika beban P dengan nilai tertentu misalnya. Nah, ini nanti tugas kita ya. Termasuk juga nanti kita bisa menganalisis lendutan yang terjadi gitu ya. Seberapa besar lendutan yang terjadi dengan penampang tertentu misalnya baja WF gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti target kita di dalam pembelajaran kita selama 16 kali pertemuan itu ya di bagian konsep dulu ya konsep perencanaan dari eh, struktur baja dengan memikul beban atau struktur balok lentur ya nanti kita paham nanti
seperti apa balok lentur itu konsepnya nanti ya di perkuliahan di pertama inilah gitu ya. Oke ya, ini di minggu pertama, kemudian minggu kedua ya, desain dan perencanaan balok lentur tetap ya, lebih mendalam lagi. Nah, ini nanti kita bahas ada seberapa besar tegangan yang terjadi pada penampang baloknya gitu. Ini nanti kita bahas ya. Karena apa nanti dari berangkat kita dari memahami nilai tegangan inilah kita nanti bisa mendesain seberapa besar dimensi kebutuhan dari beban yang bekerja. Kita tahu kan misalnya nilai P 100 ton misalnya. Kemudian kita punya penampang baja WF 300-400 gitu kan. Ini mampu nggak memikul beban yang 100 ton tadi? Nah, di sinilah nanti eh, kita bahas gitu ya. Kemudian di pertemuan yang ketiga ya, desain dan perencanaan balok lentur juga ya. Tapi di sini nanti membahas berkaitan dengan klasifikasi penampang balok. Nanti ada jenis penampang eh, balok kompak, tidak kompak, langsing. Nah, nanti ada di situ ya. Nah, untuk apa nanti kita membahas klasifikasi penampang ini untuk menggunakan misalnya nanti kita mengambil rumus ketika nanti standar atau persyaratan yang ini berarti rumusnya yang ini gitu ya. Fungsi daripada kita mengklasifikasikan itu untuk kita menggunakan mana-mana rumus karena di dalam analisis struktur ya rumus-rumus itu sudah banyak di ini kan ya disuguhin gitu ya. Sekarang tinggal si engineer-nya itu yang dari sekian banyak rumus-rumus itu yang mana kita gunakan. Nah, di sini nanti fungsinya kita mengklasifikasi penampang. Misalnya penampang ini berarti rumusnya untuk menghitung kekuatannya yang ini. Nah, gitu nanti fungsi dari apa desain kita gitu ya untuk pertemuan yang ketiga ya. Ini masih juga terus ya. Kemudian nanti eh, masalah di pertemuan keempat ada jenis-jenis keruntuhan ya. Nah, bagaimana kita nanti memahami jenis-jenis keruntuhan ini? Ya tentunya untuk menyelesaikan permasalahan tentunya ya. Nah, di dalam suatu analoginya ya, ketika kita memiliki suatu permasalahan tentu kita harus mengecek dulu akar masalah itu apa, sehingga kita nanti memberikan solusi juga tepat gitu ya. Ya kalau kita nanti keliru memberi solusi bukannya menguatkan struktur, malah nanti akan membebani struktur. Contoh misalnya ya, bangun sederhana, perbesar aja nanti strukturnya. Misalnya kita menganalisis suatu struktur rangka kuda-kuda gitu kan. Oh ini tidak aman. Solusinya bagaimana? Solusinya coba kita perbesar dimensi eh, strukturnya misalnya. Nah, justru ini belum tentu solusi ya memperbesar memperbesar dimensi struktur. Bahkan itu menambah masalah karena apa? Struktur akan bertambah berat misalnya ya. Ini salah satu persoalan. Sehingga di dalam menganalisis suatu struktur ya mutlak kita harus mengetahui permasalahannya apa gitu ya. eh, Munculnya beban itu dari mana misalnya sehingga nanti solusi-solusi yang kita berikan dan kita tawarkan juga tepat gitu ya. Jadi jangan berasumsi kalau sudah besar tentu kuat. Nah, misalnya itu belum tentu ya. Tinggal nanti sesuai dengan kebutuhan. Makanya kita di sini kembali lagi saya sampaikan gitu ya. Ilmu rekayasa gitu ya di dalam teknik sipil itu kadang eh, kalau kita bahas rekayasa gitu ya itu maknanya negatif gitu ya. Kalau kita di engineer, nah rekayasa ini justru positif gitu ya. Oh ini kalau di luar sana, oh ini ahli rekayasa gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di umum ya itu mungkin makna negatif. Tapi kalau kita sebagai engineer, bagaimana kita merekayasa gaya-gaya yang bekerja pada struktur kita itu supaya nanti lebih efisien. Nah gitulah nanti diarahkan kita gitu ya. Ini sekedar ini dulu ya apa namanya penjelasan berkaitan dengan perkuliahan kita lah ya, supaya nanti mungkin bisa dipahami arahnya ke depan kita itu seperti apa nanti perencanaan perkuliahan kita gitu ya. Ini juga pertemuan yang kelima dan seterusnya ya. Jadi mutlak untuk pertemuan kita dari eh, pertemuan satu sampai pertemuan yang kedua ya, ini eh, membahas berkaitan dengan balok lentur ya. Sebenarnya kalau kita menguasai aplikasi gitu ya, persoalan semua yang ini yang kita bahas itu baik gaya tarik, apa
struktur batang tarik, struktur batang tekan, kemudian lentur, itu langsung bisa satu komplit dikuasai oleh suatu aplikasi gitu ya. Karena kita sekarang ini memang eranya teknologi gitu ya, komputer, maka sebenarnya kita mutlak ya lulusan teknik sipil itu mutlak menguasai aplikasi. Kalaupun tidak menguasai secara ini, tapi proses ataupun prosedural perencanaannya kita sudah pahami gitu ya. Apalagi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkecimpung di dunia konstruksi ya, pastinya eh, setidak-tidaknya enggak inilah, enggak gaptek eh, amat lah gitu ya ketika sudah zamannya sekarang ini penguasaan teknologi di bidang rekayasa struktur juga mutlak kita ikutin gitu ya. Setidaknya memahami lah. Kalau di mahasiswa saya yang di reguler ya wajib ya tugas besar yang saya sebutkan tadi itu mereka mutlak harus menganalisis strukturnya menggunakan aplikasi komputer ya. Itu di reguler. Kalau nanti saya inginkan di sini ya mungkin eh, akan kesulitan lah gitu ya. Maksudnya ekstra lah. Tapi ya itu tadi yang seperti yang saya katakan tadi penyederhanaan gitu ya. Saya khawatir nanti Bapak Ibu di sini kalau kita gunakan standar itu di sini ya mungkin akan kesulitan tentunya perkuliahannya karena memerlukan eh, dasar yang kuat dulu gitu ya proses perkuliahannya dari awal gitu. Tapi kalaupun nanti ada dari misalnya mahasiswa yang pengen seperti itu bisa nanti kita ikutkan di reguler ya walaupun dia statusnya nanti di sini non-reg gitu ya. Tapi kalau ingin dia memang betul-betul gitu ya apa menguasai termasuk misalnya aplikasi ini bisa nanti saya arahkan di ini ya di reguler dengan proses pembelajaran yang standar di reguler gitu. Bukan berarti kita ini tidak standar gitu ya. Tetap standar apa intinya kita harus jalanin gitu ya. Tapi di sini dalam hal misalnya penguasaan teknologi bidang penggunaan software tadi gitu ya. Silahkan nanti kalau mau nanti gabung di reguler ya. Karena ada yang ngechat saya itu, Pak gimana kalau ikut latihan misalnya SAP 2000 Pak. Nah, oke nanti silahkan nanti ikut kelas di apa di reguler itu boleh gitu ya. Bagi dia yang ingin mendalamin tentunya gitu ya. Nanti kalau saya buat di sini nanti seperti itu agak eh, perlu ekstra lah gitu ya. Oke, mungkin ini sampai terus ya, sampai nanti kita membahas masalah di sini analisis portal. Nah, ini sebenarnya eh, aplikasi sudah bisa diselesaikan sebenarnya ya. Kadang pertanyaan seperti ini, Pak, untuk apa lagi kita menguasai manual gitu ya? Padahal dengan teknologi aplikasi sudah selesai semua, Pak. Nah, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya karena kita dalam tahapan pembelajaran, ya ini manual ini sangat penting ya kita kita kuasai. Ya, karena apa? Karena alat itu sebenarnya kan sekedar alat ya. Ketika kita entry sampah, maka outputnya juga sampah gitu ya. Selalu di prosesnya is done. Nah, oke oke is off gitu kan. Tapi tanpa kita bisa nanti mengkoreksi aplikasi ini, maka nanti itu kan berbahaya gitu ya akan keliru hasilnya. Sehingga nanti fungsi kita menguasai atau mempelajari analisis manual ini yaitu untuk mengkoreksi sebenarnya ya aplikasi itu. Karena idealnya hasil analisis manual dan aplikasi itu tidak akan berbeda ya, tidak akan ini sudah kami buktikan di reguler lah gitu ya. Jadi saya mengarahkan analisis hitungan manual dan aplikasi itu selisihnya yang bisa ditoleransi hanya 3% gitu ya. Itu sudah persyaratan tugas besar bagi di reguler gitu ya. Artinya apa? Artinya agar mereka memahami bahwa analisis perhitungan manual itu tidak akan selisih atau tidak akan berbeda. Nah, kenapa nanti kalau bagaimana Pak kalau nanti hasilnya berbeda? Berarti nanti di antara itu ada yang keliru ya. Apakah nanti di aplikasinya misalnya di outputnya keliru, kemudian di parameter eh, desainnya nanti keliru, akhirnya nanti hasilnya berbeda ya. Atau ketika kita menguasai hitungan manual, kita kan bisa melihat hasil dari aplikasi itu trennya gitu ya, logis atau tidak logis. Misalnya kita menganalisis suatu bangunan gedung misalnya dengan 4 lantai misalnya gitu. Tapi bebannya di situ bisa sampai 200 ton misalnya satu titik pondasinya gitu kan. Ini kan tidak logis padahal dia hanya 4 lantai misalnya. Nah, ini
bisa kita cross check aplikasi yang, oh berarti ada yang entry beban yang keliru di sini. Nah, itu sudah bisa kita verifikasi gitu ya. Ini untuk sudah gambaran aja ya, bagaimana kita pentingnya penguasaan terhadap aplikasi gitu ya. Bagi tentunya yang ingin serius di dalam mendalami itu gitu ya. Oke, ini dan seterusnya sampai pertemuan ke-16 ya. Ini ujian akhir semester ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada yang perlu diskusikan berkaitan dengan target pembelajaran kita selama 16 kali pertemuan. Nanti ini saya kirimkan ya bahannya. Oke, nggak ada ya? Oke ya, kita lanjut ke materi ya, ke materi langsung materi ya. Sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihat. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Dis- Pak. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Oh, Pak. ini Sudah, nanti Pak. ini kebetulan kita menggunakan Zoom yang gratisan ya. Jadi Zoom gratisan ini dibatasi 40 menit. Nanti kalau saya ini sudah habis waktunya, nanti silakan ada satu mahasiswa yang membuat yang Zoom baru ya. Karena kalau saya membuat nanti dia perlu rentang waktu 10 menit baru bisa lagi buat Zoom yang baru ya. Ini kan tinggal 1 menit lagi nih.